gitu ya. Dan tentunya ini akan kita cari tahu atau gali lebih dalam lagi bersama dengan reporter dari Detik Sulsel, ada Mas Reinhard Soflantila. Selamat sore Mas Reinhard. Selamat sore Bang Reinhard. Selamat sore Eza dan Edo. Selamat sore, keren banget backgroundnya ya. Ada Iya, lagi di banyak mana ini nih? kop-kop surat. Kok surat? Ini Bang Reinhard, kita mau ngobrol soal oknum dari ASN yang membuka praktik aborsi yang ya happen to be illegal pastinya ya, dan ini ternyata sudah dilakukan sejak 2015 katanya. Boleh diceritain Bang Reinhard ini gimana akhirnya bisa terbuka dan seperti apa praktik yang dilakukan selama ini sama oknum ASN Puskesmas ini? Oh ya, terima kasih Eza dan Edo. Jadi untuk sekarang ini saya berada di Posko Resmo Polda Sulsel. Jadi untuk informasi awalnya itu sampai bisa terungkap, ini berdasarkan dari informasi masyarakat yang diterima oleh tim unit Resmob, Subdit Jatandras, di Treskrimum Polda Sulsel, bahwa salah satu oknum ASN tersebut yang berinisial SA tengah berada di salah satu penginapan di Jalan Urip Sumoharjo, Kecamatan Panakukang, Kota Makassar. Maka dari situ anggota langsung menuju ke TKP dan mengamankan terduga pelaku itu berada di dalam kamar. Dari informasi kemudian dilakukanlah interogasi dan akhirnya didapatilah beberapa orang lagi dari teman dari terduga pelaku ini. Jadi yang diamankan 3 orang tersebut adalah satu adalah perempuan berinisial RA. Ini adalah penghubung yang menghubungkan antara pelaku SA dengan salah satu pasien gitu ya. Pasien yang menggunakan jasa dari SA itu. Maka setelah ditangkap RA itu perempuan, maka dikembangkan lagi, didapat lagi pasiennya itu yang menggugurkan wanita mahasiswi S2 berinisial CI. Itu dia sementara berkuliah di salah satu universitas negeri di Kota Makassar. Kemudian dikembangkan lagi dari perempuan mahasiswa CI ini, didapatilah lagi pacar dari mahasiswa CI ini, lelaki berinisial ZU. Begitu. Baik. Kemudian kan juga akhirnya terduga pelaku ini atau pelaku ini juga sudah ditangkap gitu ya, dan tertangkap basah lah ya pada saat melakukan praktiknya juga gitu. Dan kemudian apakah sudah terungkap gitu berapa banyak yang menjadi korban dari pelaku SA ini? Jadi dari informasi dan juga dari keterangan dari pihak kepolisian, untuk jumlah pasien belum didapati pasti, namun yang diindikasi bahwa lebih dari 1 kali, karena aksi dari pelaku ini diketahui dari keterangannya sudah dilakukan sejak tahun 2015. Dan pada saat diamankan itu di salah satu penginapan itu belum terjadi. Di situ belum dilakukan praktek aborsi pada mahasiswa S2 tersebut. Mahasiswa S2 tersebut diaborsi pada hari Selasa tanggal 20 Mei yang lalu. Salah satu hotel di Kota Makassar. Bang Reinhard mau konfirmasi lagi, berarti pelaku yang sudah diamankan 3 orang ini 2 diantaranya perempuan dan 1 laki-laki begitu ya? Benar. Oke, yang menjadi korban ini juga jadi tersangka pada akhirnya, apa gimana? Benar sekali, dan yang korban yang diaborsi sebenarnya juga adalah pelaku, karena dia juga mengaborsi, bahwa itu kan adalah pelanggaran juga. Iya, ilegal ya. Baik. Kemudian pakai apa? Praktiknya seperti apa praktik aborsi yang dilakukan oleh oknum ASN ini? Nah, jadi kalau dilihat dari barang bukti yang dijelaskan oleh pihak kepolisian, bahwa dari barang bukti yang diamankan itu ada obat
dan beberapa pakaian dan juga janin bayi. Jadi diduga bahwa aborsi ini dilakukan dengan menggunakan obat. Obat-obatan berarti ya. Dan ini Mhm. selalu dilakukan di hotel atau seperti apa sebenarnya bentuk praktiknya? Apakah memang sesuai tergantung dari permintaan klien Mhm. atau memang ada tempat tertentu yang selalu menjadi markas dari praktik aborsi ini? Nah, berdasarkan dari keterangan pihak kepolisian bahwa memang klien itu yang meminta untuk atau menyiapkan tempat sehingga kemudian Hmm. SA tersebut datang ke tempat itu untuk melakukan aborsi. Berarti kayak Hmm. jemput bola gitu Mhm, ya. mhm, mhm. Oke, dan kemudian bagaimana update terakhir mengenai kasus ini gitu? Apakah pelaku kemudian dijerat dengan pasal apa akhirnya para pelaku ini dijerat, Mas? Nah, untuk yang terakhir kali ini, yang informasinya bahwa kemarin itu tim gabungan dari Ditreskrimum Polda Sulsel bersama dengan Bidokes Lapor Polda Sulsel itu telah melakukan olah TKP, kemudian mengambil janin yang dikubur di rumah dari ayah dari atau pacar dari mahasiswi TI yang dikuburkan di pekarangan belakang rumahnya. Kemudian untuk keempat orang pelaku untuk sementara sudah diserahkan ke Subdit Renakta Ditreskrim Polda Sulsel untuk dilakukan pemeriksaan dan penyidikan lebih lanjut. Untuk status pasalnya itu belum didapatkan informasi lebih lanjut lagi. Oke. Baik, ini sebetulnya jadi penasaran juga bahwa dikatakan pelaku SA ini merupakan salah satu ASN di puskesmas. Apa Respons. pekerjaannya? Oh, Iya, maksudnya apakah itu posisi di memang puskesmas ya. apakah memang dokter atau perawat atau mungkin sebetulnya juga bekerja di bagian lain gitu? Dia bertugas sebagai perawat yang biasa disebut mantri di Hmm. puskesmas. Oke, apakah sudah ada tanggapan dari puskesmas atau dinas kesehatan setempat mengenai terungkapnya kasus ini? Untuk sementara ini belum dapatkan informasi terkait dengan updatean dari pihak pemerintah ataupun dari puskesmas tersebut. Oke. Baik, dari pelaku juga memang sampai saat ini belum ada informasi soal sudah berapa banyak pasien yang ditangani untuk aborsi ini ya Bang Reinhardt ya? Hmm. Jadi kemarin sudah sempat ditanyakan soal hal itu, tapi berdasarkan keterangan dari pihak kepolisian beberapa kali pelaku ini masih lupa dan juga dia juga masih kurang ingat dengan beberapa banyak yang sudah dia aborsi. Makanya tadi disebut bahwa indikasinya ada sekali karena ini dilakukan sudah sejak dari tahun 2015. Ya, Baik. baik. Kalau begitu, Bang Reinhardt, terima kasih banyak sudah melaporkan juga mengenai kejadian ini. Kita tunggu juga update berikutnya kalau begitu ya. Selamat sore dan selamat bertugas kembali. Selamat sore.